Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Niadi dari Prodi PAI angkatan 2021 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga tentang problematika dan tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi sistem pendidikan Islam, yang kedua problematika dan tantangan sistem, dan yang ketiga adalah solusi alternatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, itu adalah definisi sistem pendidikan Islam. Sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Ketika sistem digabung dengan pendidikan Islam menjadi sistem pendidikan Islam, berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dan melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya saya akan membahas pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Itulah tadi penyampaian dari definisi sistem. Selanjutnya, yang kedua itu adalah problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam. Yang pertama adalah problematika ontologi. Di sini ada 3. Ada problematika epistemologi, dan yang ketiga adalah problematika aksiologi. Yang pertama saya akan membahas tentang ontologi. Problematika ontologi pendidikan di sini ada 3 hal. Yang pertama foundational problem, dan yang ketiga struktural problem, dan yang ketiga operasional problem. Selanjutnya adalah epistemologi. Problematika epistemologi pendidikan Islam. Ya, di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, pendidikan Islam dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional dan konservatif. Yang kedua adalah pendidikan pendidikan Islam terasa kurang konkret terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi suatu makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri seseorang. Metodologi pembelajaran agama berjalan secara konservasional tradisional, yakni menitikberatkan pada aspek korespondensi tekstual yang lebih menekankan untuk menghafal teks-teks keagamaan daripada isu-isu sosial keagamaan yang dihadapi pada era modern seperti kesenjangan sosial atau yang lain-lain. Pengajaran agama bersandar pada bentuk metodologi yang bersifat statik, induktif, doktriner. Itulah penyampaian dari problematika epistemologi. Dan yang ketiga adalah problematika aksiologi pendidikan Islam. Di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan,
masa yang akan datang belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan kemajuan zaman. B. Pudarnya doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah dan pendidikan juga disebut dengan hal teknis seperti tunjangan honor, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi. C. Peserta didik pun dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai insan kerahmatan dan amanah dalam mengharap ridho Allah. D. Itulah tadi beberapa hal yang saya sampaikan tentang aksiologi. Sekarang beralih kepada yang nomor 3. Pembahasan yang nomor 3 adalah solusi alternatif. Di sini juga ada 3 hal yang akan sampaikan. Yang pertama dari solusi dari ontologi, dan yang kedua solusi dari epistemologi, dan yang ketiga solusi dari aksiologi. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah solusi dari problematika ontologi pendidikan Islam. Yang pertama, A. Mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan fisik objek-objek. B. Pengalaman yang ditanamkan pada peserta didik tidak hanya terbatas pada alam fisik tapi juga alam rohani, seperti halnya spiritual. C. Ditanamkan pengetahuan tentang hukum dan sistem kesemestaan. D. Itulah dari solusi dari ontologi. Selanjutnya adalah solusi dari problematika epistemologi. Yang pertama, A. Menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu hukum. Itu tidak bebas nilai tetapi bebas untuk dinilai. B. Perubahan pola pendidikan Islam, indoktrinasi menjadi pola privatif antara guru dan murid. C. Mengubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Rekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai spiritual ini menjadi kurikulum yang berbasis tauhid. E. Epistemologi pendidikan Islam diorientasikan pada hubungan antara akal dan wahyu. Itulah tadi pembahasan dari solusi dari problematika epistemologi. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah solusi dari problematika aksiologi pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif. B. Mengembangkan sistem pendidikan Islam diarahkan pada terwujudnya kondisi mental, moral, dan spiritual religius. Selanjutnya, solusi dari problematika aksiologi pendidikan Islam. Yang pertama, A. Pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif. B. Pengembangan sistem pendidikan Islam diarahkan pada terwujudnya kondisi moral dan kondisi spiritual religius. C. Dalam proses pengembangan pendidikan dengan menggunakan pendekatan etik moral dan estetik moral dan estetis moral. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan
Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.